Bab 2824. Ho. Kaisar Dewa sudah marah saat ini. Kapan dia pernah dihina seperti itu? Kapan klan dewa asing pernah dihina seperti itu? Saat ini, dia hanya ingin menghancurkan seluruh alam semesta Guanxuan ini. Segera, pusaran hitam bergetar hebat di langit di atas Akademi Guanxuan, dan gelombang aura menakutkan terus menyapu. Bianca melirik pusaran hitam dan mengangkat bahu. Dia terlihat cuek, bukankah ini hanya perkelahian? Di sisi lain, Mile masih menghadang 100.000 kavaleri sendirian. Tak hanya itu, dia juga membunuh hampir 1.000 tentara yang maju. Kerja sama tim kavaleri sangat bagus. Walaupun banyak pedang terbang, hanya pedang biru gaib yang mampu mematahkan perisai panjang mereka. Oleh karena itu, setelah bertarung dalam waktu yang lama, dia berhasil membunuh sekitar 1.000 orang. Saat ini, Mile tidak lagi satu pikiran untuk semua tujuan, tetapi satu pikiran untuk ratusan juta tujuan. Di bawah kendalinya, ratusan juta pedang terbang tampak hidup, ditambah dengan jiwa pedang dunia, setiap pedang terbang sangatlah kuat. Namun hal ini menghabiskan banyak kekuatan mentalitas dan jiwa spiritualnya, ngeri juga kalau dipikir-pikir. Pada saat itu, komandan kavaleri di langit tiba-tiba mengarahkan tombak panjang ke arah Mile dengan marah, "Bunuh! Bunuh!" Saat suara turun, kavaleri di belakangnya tiba-tiba bergegas turun lagi. Suara tapak kuda menggetarkan langit dan bumi. Pada saat ini, pasukan kavaleri ini juga bermata merah, semua mata penuh haus darah, ingin memilih dan melahap siapapun. Untuk sesaat, pedang terbang di depan langsung dibubarkan oleh kavaleri, tetapi di saat berikutnya, pedang terbang lain yang tak terhitung jumlahnya segera tiba. Di bawah, mata Mile berkilat keganasan. Matanya tertuju pada komandan kavaleri. Melihat pemandangan ini, wajah komandan kavaleri tiba-tiba berubah sedikit dan pada saat ini, seberkas cahaya pedang muncul di depan alisnya. Komandan kavaleri dengan cepat mengangkat perisainya dan menghadang ke depan. Boom! Saat ledakan terdengar, perisai di tangan komandan hancur. Dia mundur ribuan kaki jauhnya. Saat berhenti, belasan kavaleri berdiri menghadang di depannya. Melalui perisai kavaleri, komandan kavaleri melihat ke arah Mile yang sedang memanipulasi pedang terbang di bawah. Kilatan rasa jijik melintas di matanya, dan dia berkata dengan galak, "Aku ingin lihat bagaimana kamu bertahan dari 10.000 kavaleriku." Saat suara itu jatuh, dia mengangkat tangan kanannya dan hendak menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia ketakutan dan hendak mundur, tetapi sudah terlambat. Tenggorokannya tiba-tiba terbelah, kemudian sebilah pedang menusuk tenggorokannya tanpa suara, langsung menancapnya di tempat. Tebasan masa depan. Sekarang tebasan masa depan Mile bukanlah tebasan masa depan yang dulu. Dengan tambahan pedang biru gaib dan teknik pedang tanpa aku, dia bisa melakukannya sampai tidak ada yang menyadarinya. Setelah komandan kavaleri dipaku di tempat, tiba-tiba dia berbalik dan melihat ke arah kavaleri di kejauhan sambil meraung, "Mulai sekarang, wakil komandan Amon adalah komandan kavaleri." Saat suara itu jatuh, pedang biru gaib bergetar hebat dan komandan kavaleri langsung terserap. Semua jiwa spiritual musnah. Melihat pemandangan itu, wakil komandan Amon yang berada di kejauhan tiba-tiba meraung, "Bunuh! Serang dan bunuh segera!" Begitu suara itu turun, dia memimpin dan bergegas menuju Mile di bawah. Di sampingnya, sekelompok kavaleri juga kembali menyerang, suara tapak kuda menggemparkan langit. Di bawah, wajah Mile sangat pucat saat ini. Tidak diragukan lagi, mengendalikan ratusan juta pedang terbang adalah hal yang sangat sulit, dan dia telah mengendalikannya begitu lama, jadi bisa dibilang sudah hampir mencapai batasnya.
Namun dia tidak punya pilihan selain bertahan, karena begitu dia mundur, kavaleri itu akan menyerbu dan niscaya ini akan menjadi bencana besar bagi Akademi Guanxuan. Akademi Guanxuan saat ini tidak dapat melawan kekuatan super kuno dari klan dewa asing. Mile tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, menyaksikan kavaleri yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan aura menakutkan. Di matanya ada kilatan energi jahat dan dia tiba-tiba meraung. Boom! Aliran darah membubung ke langit, mengaktifkan kekuatan garis darah. Dengan diaktifkannya kekuatan garis darah, ratusan juta pedang terbang langsung berubah menjadi pedang berwarna merah darah. Mile tiba-tiba meraung, penggal. Wong! Dalam sekejap, suara ratusan juta pedang membubung ke langit, mengguncang alam semesta dan galaksi. Di kejauhan, Amon tiba-tiba meraung, seperti sudah menggila, terus serang. Setelah mendengar perkataan Amon, pasukan kavaleri klan dewa asing tiba-tiba menyerang dengan gila-gilaan. Pada saat ini, mereka juga marah. Sebagai pasukan kavaleri garda depan, mereka telah melakukan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa berkali-kali, serangan kavaleri sudah berarti akhir dari perang. Namun, hari ini, mereka dikalahkan oleh beberapa orang berturut-turut. Ini sangat memalukan bagi mereka. Kavaleri menyerang, ribuan kuda berlari kencang, siapa yang bisa menghentikan mereka? Tapi hari ini, mereka diblokir lagi dan lagi, bagaimana bisa ditoleransi? Di langit, kavaleri yang tak terhitung jumlahnya meraung bersama dan bergegas menuju Mile di bawah seperti orang gila. Sepanjang jalan, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Di bawah, Kuila memandang Mile di langit yang sedang memblokir 100.000 kavaleri sendirian. Dia mengepalkan tangan kanannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di sekeliling, sekelompok siswa Akademi Guanxuan juga melihat ke arah Mile. Dekan. Ini adalah dekan Akademi Guanxuan. Awalnya mereka memang merasa sangat asing dengan Mile, karena Mile pada dasarnya tidak berada di Akademi Guanxuan. Mereka hanya tahu Mile adalah dekan Akademi Guanxuan, itu saja, dan saat ini, mereka sudah tahu bahwa Mile adalah dekan. Dekan. Ini bukan sekadar gelar, tapi tanggung jawab, sebuah tanggung jawab. Saat ini, aura jiwa pedang dunia di sekitar Mile tiba-tiba melonjak. Di saat yang sama, jiwa pedang dunia yang menakutkan tiba-tiba datang dari ruang waktu di sekitar Mile. Apa yang perlu dikatakan adalah bahwa pertempuran memperebutkan Akademi Guanxuan dilemparkan ke seluruh Akademi Guanxuan di seluruh alam semesta Guanxuan oleh Paviliun Xianbao Quincy dengan cara yang istimewa. Pertarungan hari ini tidak hanya terkait dengan kelangsungan hidup Akademi Guanxuan, tetapi juga terkait dengan kelangsungan hidup seluruh alam semesta Guanxuan. Oleh karena itu, Feroding meminta orang-orang Paviliun Xianbao untuk melancarkan pertempuran semua Akademi Guanxuan milik alam semesta Guanxuan dan tujuannya adalah membiarkan semua siswa Akademi Guanxuan tahu apa yang terjadi hari ini dan ingat dengan mereka yang gugur dalam perjuangan Akademi Guanxuan dan alam semesta Guanxuan. Saat ini jiwa pedang dunia Mile tiba-tiba meningkat pesat. Alasan utamanya adalah karena dia telah memantapkan gengsi di hati seluruh siswa Akademi Guanxuan. Keimanan dahulu hanyalah keimanan murni, namun keimanan sekarang bukan hanya keimanan saja, tetapi juga kehormatan, kebahagiaan dan kegembiraan. Di langit, jiwa pedang dunia Mile semakin kuat. Dia sendiri tidak pernah memikirkan perubahan mendadak terhadap jiwa pedang, tapi ini adalah hal yang baik. Perubahan jiwa pedang yang tiba-tiba menyebabkan kekuatan pedang terbangnya meningkat sesaat. Bum-bum. Di langit, satu persatu pedang terbang melintas. Kavaleri yang hendak bergegas menuju Mile sekali lagi dipukul mundur oleh pedang terbang tersebut. Tidak hanya itu,
Pada saat ini, perisai konstan dari kavaleri tersebut tidak dapat menahan pedang terbang Mile. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Dewa di kejauhan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bukankah katanya orang ini adalah raja pengandal dukungan? Dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Apakah ini raja pengandal dukungan? Kaisar Dewa menatap langit berbintang di kejauhan. Saat ini, Katian dan Tiari bertambah satu lawan lagi. 1 lawan 3. Meskipun kedua wanita itu bertarung 1 lawan 3, tapi dia dengan terkejut mengetahui bahwa kedua wanita ini benar-benar bertarung di atas lawan mereka. Dua Raja Suci dan beberapa master misterius lainnya yang tidak lebih lemah dari Raja Suci justru ditindas sepanjang pertarungan. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Dewa menjadi serius kembali. Begitu kedua wanita ini mengalahkan Raja Suci dan lainnya, maka pasukan kavaleri di arena akan langsung dibantai. Setelah melihat ini, Kaisar Dewa mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Penguasa tiada batas, sekarang mereka telah ditahan oleh klan dewa asing kami. Jika anak buahmu mengambil tindakan, pasti bisa mengalahkan alam semesta nyata. Tapi penguasa tiada batas menggelengkan kepalanya. Ketua Paviliun Queen Sikin belum mengambil tindakan. Ketua Paviliun Queen Sikin. Kaisar Dewa tiba-tiba meraung, wanita itu hanya kaya raya, kenapa harus takut? Mendengar ini, penguasa tanpa batas mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang. Hanya kaya raya saja. Entah itu Katian, Tiari atau Bianca yang barusan keluar, itu tidak seseram Quincy, bukan dari segi kekuatan, tapi dari segi kekuatan secara keseluruhan. 3 orang pertama semuanya adalah satu orang, individu, tetapi Quincy berbeda, di belakang wanita ini ada banyak orang. Mendengar perkataan Kaisar Dewa, penguasa tiada batas benar-benar marah. Orang ini begitu meremehkan Quincy. Ini adalah tindakan bunuh diri. Penguasa tiada batas melirik Akademi Guanxuan di bawah. Sebenarnya, Quincy berada di Akademi Guanxuan, tetapi dia tidak muncul. Wanita ini memilih untuk bersembunyi, ini berarti ada tipuan pembunuhan. Dan bukankah tipuan pembunuhan wanita ini hanya menunggu setelah sudah selesai? Oleh karena itu, orangnya selalu waspada. Melihat penguasa tiada batas tidak bergerak, Kaisar Dewa sangat marah, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Sekarang klan dewa asing telah memasuki permainan, jadi tidak mungkin untuk mundur. Mereka hanya bisa berjuang keras. Kaisar Dewa menengadah ke langit. Pada saat itu, pusaran hitam tiba-tiba berakselerasi dan berputar. Pada saat yang sama, aura menakutkan terus menyerang. Orangnya belum tiba, momentumnya sudah tiba. Tampak jelas, pemimpin tertinggi klan dewa asing sudah bergegas ke sini dan akan segera tiba. Melihat pemandangan ini, Kaisar Dewa menghela nafas lega, klan dewa akhirnya mengirimkan bala bantuan lagi. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap Feroding, yang dia lihat adalah wanita ini pernah memanggil seseorang sebelumnya, tapi sekarang tidak ada pergerakan. Tindakan ilusi. Tampak jelas mustahil. Kaisar Dewa tiba-tiba merasa sedikit gelisah di hatinya. Sejak Katian, Tiari dan Bianca muncul, tentu saja dia tidak lagi berani memandang rendah alam semesta Guanxuan saat ini. Oleh karena itu, saat dia melihat Feroding memanggil seseorang, dia sebenarnya sangat berhati-hati, tidak tahu siapa yang akan dipanggil wanita ini. Tiba-tiba Kaisar Dewa memandang Bianca yang berdiri di kejauhan di depannya, kenapa kamu tidak bertindak? Sudah lama sejak pertarungan berakhir, tapi wanita di depan tidak mengambil tindakan apapun. Ini agak tidak normal. Bianca tersenyum dan berkata, tunggu kamu panggil orang.
Wajah Kaisar Dewa langsung berubah dingin, sombong. Bianca tersenyum, agak sedikit bingung, ngomong-ngomong, kenapa kalian datang menghajar si kecil itu? Apa kalian tidak tahu ada wanita mesum di belakangnya? Kaisar Dewa sedikit menyipitkan matanya. Wanita mesum, maksudmu wanita bergaun polos? Tampak jelas, mereka telah mencari tahu tentang Mile sebelum datang ke sini. Bianca mengangguk, agak sedikit terkejut, karena kamu tahu namanya, kenapa kamu berani mengincar kakaknya? Apa kamu tidak tahu kalau dia adalah iblis pelindung kakak? Kaisar Dewa memandang Bianca dan berkata dengan nada menghina, itu hanya seorang kultivator pedang, kenapa klan dewa asing harus takut? Kamu sama sekali tidak tahu tentang kekuatan klan dewa asing aku. Bianca berpikir sejenak, lalu berkata, aku benar-benar tidak tahu kekuatan klan dewa asingmu, tapi wanita itu, aku sarankan kamu agar punya sedikit sikap takut padanya. Sikap takut. Kaisar Dewa mencibir, aku harus memiliki sikap takut padanya. Ini benar-benar lelucon besar. Aku, Kaisar Dewa dari klan dewa asing, memiliki ratusan ribu pasukan di bawah komandoku, dan itu adalah alam puncak alam bencana tiada. Apa aku perlu takut dengan seorang kultivator pedang? Seorang kultivator pedang di ujung alam semesta berani bilang dia tak terkalahkan tanpa pernah melihat dunia. Aku hanya bisa bilang, bodoh, konyol, dia. Puff. Tiba-tiba, ruang waktu di langit terbelah dan sebilah pedang mendarat. Boom. Sebelum Kaisar Dewa sempat bereaksi, sebilah pedang menusuk langsung ke kepalanya. Boom. Energi pedang menyembur keluar dari tubuh Kaisar Dewa. Dalam sekejap, kepala 100.000 kavaleri di arena naik ke langit dan langit menjadi merah. Semua orang tercengang. Bianca memandang pedang di atas kepala Kaisar Dewa, terdiam. Pedang penerapan Taoisme. Bianca memandang Kaisar Dewa yang linglung dan menghela nafas dengan suara rendah. Bocah bodoh, aku minta kamu agar punya sedikit rasa takut padanya. Kamu kira aku ingin menyakitimu? Iya, benar, aku memang ingin menyakitimu, hahaha. Dia tersenyum seperti bocah gemuk seberat 200 pon. Kaisar Dewa bersambung.